Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi teman-teman yang di Indonesia dan selamat sore bagi teman-teman yang sudah ada di Melbourne. Ya, ini berdasarkan dari pengalaman saya saja, mau cerita tentang pengalaman bagaimana membeli mobil dan juga bagaimana mengapply SIM gitu ya. Nah ini kalau saya kaget juga sebenarnya ketika Mas Yab bilang, wah ini gimana nih, karena saya kan sebenarnya orang baru juga gitu. Dalam artian kalau saya melihat nih teman-temannya hadir ini ada Mas Choi yang sudah, wah ini puluhan tahun kayaknya di sini Mas Choi ya. Dan teman-teman yang lain gitu ya, tapi sekali lagi memang kegiatan di sini itu adalah sebagai pemantik saja gitu. Jadi apa yang kami sampaikan itu apa yang kami alami. Nanti teman-teman yang lainnya bisa menambahkan. Oke, baik rekan-rekan semua, terkait dengan membeli mobil dan juga bagaimana apply terkait dengan SIM-nya. Pertama mungkin yang terpikir bagi teman-teman khususnya yang baru, yang mau datang atau yang baru datang mungkin, "Wah, buat apa beli mobil di sini? Wah, kayaknya ribet juga," dan seterusnya. Itu juga memang saya alami. Walaupun ketika saya sebelum datang ke Melbourne, memang saya sudah berniat untuk beli mobil. Tetapi pada saat itu, niatan saya tahun kedua lah, tahun ketiga lah, gitu. Tahun pertama sepertinya tidak, saya mau melihat situasi. Nah, tapi cerita lucunya adalah, karena saya juga belum tahu tempo hari bagaimana cara, apa namanya, jual beli mobil di sini, kemudian bagaimana sistem, apa namanya, public transportnya dan seterusnya. Nah, sebulan datang belum merasakan, butuh-butuh amat dan bulan kedua tuh mulai banyak godaan, teman-teman. Dan godaan paling besarnya itu dari harga mobilnya. Mobil maksudnya mobil bekas ya, kalau mobil baru mah ya begitulah. Oke, saya mulai dulu. Oke, nah ini bagi teman-teman yang mau mencari mobil, ini frame-nya, mohon maaf, saya frame-nya bukan mobil baru ya, teman-teman, tapi mobil bekas. Nah, dulu ketika di Indonesia, kalau kita nyari-nyari mobil, taruhlah mobil bekas, range harganya sudah kebayang. Oke, segini sama segini. Dan ketika datang ke Australia, itu teman-teman nanti bisa cek di beberapa website, itu harga-harga mobil bekas di sini luar biasa menggiurkan. Sebagai gambaran, mobil yang biasanya di Indo bisa dapat harga bekasnya 100 jutaan, di sini kita bisa dapat 5 ribuan, 6 ribuan, tapi memang sangat bergantung pada kondisi. Nah, pertama kalau misalkan teman-teman mau cari mobil gitu, kira-kira bagaimana caranya atau via apa? Kalau tadi Teh Nurul juga cerita ada websitenya, sama juga di sini juga ada websitenya dan sama juga kayak teman-teman di Indo, kalau misalkan mau beli atau mau cari mobil bekas, andalan kita biasanya adalah OLX, biasanya seperti itu. Atau kalau tidak juga marketplace. Nah, itu mirip-mirip teman-teman, seperti yang di sini. Nah, saya munculkan saja dua di antara yang menurut saya paling 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 umum lah kalau di sini. Nah, yang pertama ini adalah marketplace. Nah, uh, di marketplace ini saya kira teman-teman semuanya juga di sini pasti punya Facebook, bisa dicek di marketplace mobil yang mau dicarinya seperti apa, tahunnya tahun berapa dan seterusnya. Nah, ini yang tadi saya bilang teman-teman. Silakan bagi teman-teman yang sekarang masih ada di Indonesia, carilah misalkan ada mobil Swift gitu ya tahun 2009, kira-kira harga bekasnya berapa, atau taruhlah misalkan mobil Jazz, kemudian tahun-tahun yang 2010, kisaran di Indonesia berapa, di sini berapa. Nah, di sini tuh harga mobil itu bisa dibilang sangat menggiurkan kalau kita komparasikan dengan harga yang ada di Indonesia. Dan wajar sebenarnya. Kenapa? Karena memang ya kalau di sini itu ini juga mungkin sedikit cerita. Kalau misalkan di Indonesia kan harga pajak itu sangat bergantung kepada jenis mobil, usia mobil dan seterusnya. Nah, tapi kalau di sini apa namanya, pajak mobil itu hanya berdasarkan jenisnya. Jenis dalam artian ada yang sedan, ada yang truk, atau misalkan ada yang saya lupa namanya apa, yang dia bisa gandengan yang agak besar. Tapi selama mobilnya bentuknya sama, taruhlah sedan misalkan,
Sedannya mau sedan apa namanya Honda Accord atau misalkan mau yang mobil apa namanya kalau di kita tuh kayak Jazz atau misalkan lebih yang rendah lagi. Kalau di Indonesia kan harga pajaknya beda-beda, tapi kalau di sini harga pajaknya semuanya sama. Nah, jadi ya mungkin bagi orang sini yang teroleh misalkan udahlah saya beli yang baru aja karena kan harga pajaknya sebenarnya sama. Jadi harga yang bekas-bekasnya biasanya akan lebih cepat turunnya. Nah, ini yang pertama di marketplace. Nah, teman-teman bisa bisa lihat di sini. Kemudian yang kedua, nah ini juga terkenal juga di sini, Gumtree. Nah, kalau di kita itu ini mirip-miripnya sama kayak OLX, nah teman-teman. Di sini kurang lebih sama. Kalau ya saya kira teman-teman nanti bisa bisa cek juga di situsnya. Gumtree, kemudian di list, kemudian di sini areanya semana saja, penjualnya apakah private dan seterusnya. Ini kurang lebih mirip-mirip dengan yang ada di OLX yang kalau di Indonesia. Nah, di antara dua ini, menurut saya dua ini yang paling banyak dipakai sih referensinya di sini. Mungkin teman-teman nanti bisa bisa menambahkan yang lain. Berdasarkan pengalaman saya carinya di dua ini. Walaupun pada akhirnya saya dapat mobilnya tidak di keduanya. Saya dapat mobilnya dari teman yang mau BFG gitu. Dan itu menurut saya opsi yang luar biasa. Karena biasanya teman-teman yang akan BFG menjual mobilnya biasanya dengan harga bersahabat gitu ya. Dan saya juga mendapatkan harga dengan harga bersahabat. Nah, ini terkait dengan tempatnya. Kalau teman-teman mau cari mobil di sini, tempatnya di mana? Ya kurang lebih kalau pengalaman saya adalah ya kalau misalkan mau online bisa di marketplace, kalau misalkan yang lainnya bisa di Gumtree, atau bisa juga teman-teman sudah gabung di Facebook, ada juga teman-teman sudah gabung di WA Group, teman-teman juga bisa melihat ada beberapa yang memang menawarkan mobilnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin yang berbeda adalah, nah ini mungkin teman-teman kan mohon maaf ini mungkin khususnya bagi teman-teman yang baru datang atau yang masih di Indonesia. Ketika kita mau beli mobil di Indonesia, jelaslah bahwa kita harus lihat dulu mobilnya seperti apa, kemudian dicek dulu dan segala macam. Sama, kurang lebih sama seperti ini, seperti yang ada di Indonesia. Nah, cuman bedanya adalah, dan di sini ada beberapa yang menurut saya perlu diperhatikan. Nah, dan memang ini yang agak beda dengan di Indonesia. Nah, pertama kalau teman-teman beli mobil, di situ biasanya akan dibilang with RWC atau misalkan without atau tanpa RWC gitu ya. Apakah dengan roadworthy certificate atau tidak? Apa sih itu RWC? Gitu. Apa RWC? Nah, itu sebenarnya kalau bahasa singkat kita artikan itu sebenarnya layak jalan, teman-teman. Dan sertifikat layak jalan ini menjadi syarat ketika nanti kita mau transfer nama. Jadi kalau teman-teman beli mobil, kemudian atas nama siapa, mau ditransfer nama atas nama kita, syaratnya adalah roadworthy certificate. Dan ini yang menurut saya paling gambling jual beli mobil di Australia. Kenapa dibilang gambling, teman-teman? Karena Rola misalkan saya dapat mobil, kemudian di penjualnya bilang bahwa oke ini saya jual tanpa roadworthy certificate dan biasanya harganya memang lebih murah. Nah, tetapi RWC itu diurusnya di bengkel. Ada beberapa bengkel yang memang banyak bengkel yang memang dia punya 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 apa namanya kewenangan untuk mengeluarkan roadworthy certificate. Nah, kemudian ketika kita datang ke bengkel, mereka akan cek semua dari ban, dari bodinya, dari lampu-lampunya, dari mesinnya, semuanya mereka akan cek. Nah, ini yang tadi saya bilang gambling itu adalah kadang kalau kita kurang paham terkait dengan kendaraan, terlihat dari luarnya bagus, kemudian ketika dipakai juga mungkin kurang terasa, tapi ketika di bengkel banyak hal yang perlu diganti. Contoh, mobil saya pada saat saya beli, menurut saya nggak ada masalah sama sekali. Dan alhamdulillahnya memang nggak ada masalah dari sisi mesin segala macam. Tapi ternyata ada pocelan kecil di lampu belakang rem, dan bagi saya nggak jadi masalah. Tapi bagi orang sini ternyata harus diganti. Ada lagi kasus teman yang lain. Nah, lebih lebih hebat lagi kasusnya adalah ada pocelannya di kaca depannya, yang kaca utamanya. Ya mungkin bagi kita di Indonesia mah ya pocelan dikit mungkin karena di jalan tol ada bentalan kerikil ya nggak jadi masalah selama tidak retak.
Tapi kalau di sini sedikit aja nggak ada seperti itu diminta diganti secara total semuanya. Atau misalkan bempernya ada bekas tabrakan sedikit. Bagi kita yang kelihatan dari luar, oh ini cuma penyok dikit nggak jadi masalah. Tapi ketika datang ke bengkel, mereka lihat, oh ternyata yang patah dan itu harus dibongkar dan diganti secara keseluruhan. Walaupun digantinya bisa baru, bisa juga yang second. Nah, tetapi kuncinya teman-teman, kalau beli mobil di sini, ya kalau teman-teman paham terkait dengan kondisi mobil, paham terkait dengan mesin, terkait dengan bodi, terkait dengan AC, kelistrikan segala macam, itu menurut saya nggak jadi masalah. Nah, tetapi memang kalau misalkan teman-teman, oh selama ini saya pakai kemudian bawa ke bengkel, nah disarankan sih memang cari mobil yang sudah ada RWC-nya, karena ini rentang harganya bisa sangat beragam. Tadi saya bilang di awal sangat gambling, kenapa sangat gambling? Karena rentangnya bisa 500 sampai ribuan. Untuk saya sendiri tempo hari memang habisnya sebenarnya nggak nyampe 500, hanya 300 sekian. Ditambah ganti-ganti segala macam, itu karena opsional saya ganti. Nah, tapi bisa nyampe ribuan. Bahkan bisa seharga mobilnya sendiri. Gitu. Jadi, ya kalau memungkinkan, belilah mobil yang memang sudah ada RWC-nya atau penjualnya bisa menyediakan RWC walaupun dengan tambahan biaya. Itu bisa lebih aman lagi. Kenapa? Bisa saja misalkan, oke, saya jadi ambil, tapi kamu menyediakan RWC-nya, nanti tambahkan biayanya. Tapi ternyata ketika dicek tambahan biayanya sangat besar, ya kita bisa cancel. Daripada kita sudah beli, kemudian ketika kita cek, ternyata biaya perbaikannya sangat mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, rego. Rego itu registration, teman-teman, pajak. Ya, kalau misalkan di kita tuh dibilangnya pajak kalau di Indonesia. Nah, cuma bedanya kalau pajaknya di sini, di Australia, di Melbourne, pajaknya itu ada yang bisa per 3 bulan, ada yang per 6 bulan, ada yang per tahun. Dan itu harganya sebenarnya kelipatannya. Per 3 bulan, saya cek, karena saya juga harus bayar lagi nih, bulan depan. Per 3 bulan itu $218 untuk yang rego. Nah, sebenarnya kalau untuk yang rego, ketika teman-teman beli mobil, dia bilang misalkan regonya aktif. Nah, itu saya kira menurut saya sih sebuah kewajiban kalau regonya masih aktif. Saya kalau misalkan regonya tidak aktif, berarti kan unwritten itu Anda teman-teman harus ngurus lebih lama lagi gitu. Nah, jadi yang pertama RWC, yang keduanya adalah rego. Tapi kalau rego itu bukan hal yang menurut saya sih itu bisa kita bayar kapanpun, tidak usah datang ke Vicrodnya, ke police stationnya, tidak usah datang ke apa namanya ke Samsat kalau bahasa kita. Nah, tinggal bayar saja online, nggak jadi masalah untuk rego, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kondisi mobil gitu. Yang ketiga, ya jelas cek langsung body, engine, electrical, AC dan lain-lain, dan kemudian test drive. Nah, ini yang dua yang terakhir saya kira itu adalah hal yang biasa. Ya kita juga melakukan hal yang sama di Indonesia, tapi yang dua paling awal itu yang mungkin perlu diperhatikan, khususnya untuk yang pertama. Nah, kemudian berikutnya teman-teman. Oke. Nah, taruhlah misalkan, oh iya saya sudah dapat mobilnya. Nah, kemudian harus ngapain nih kalau balik nama? Ya ini sebenarnya kurang lebih sama sih dengan yang di Indo. Biasanya kita ada apa namanya kwitansi, kemudian ditandatangani kedua belah pihak, kemudian datang ke Samsat. Nah, datang ke Samsatnya siapa? Ya kalau mau dua-duanya silakan, sendirian juga tidak jadi masalah, asalkan ada formnya. Sama juga dengan di sini juga sama seperti itu. Jadi ketika kita sudah dapat mobilnya, nah jangan lupa nanti sebelum teman-teman transfer, nah itu pastikan dulu teman-teman unduh tuh di Vicron ada sebuah form di situ tentang transfer. Nah, di situ harus diisi data kendaraannya, kemudian data pribadi penjualnya, data pribadi pembelinya, dan harus ditandatangani. Nah, di isian form itu juga ada apa namanya ada biaya atau ada harga jual belinya. Nah, ini teman-teman untuk transfer nama, kalau bahasa kita transfer nama, itu juga sama ada biayanya, dan biayanya juga salah satunya dipengaruhi nilai jual beli mobilnya.
Nah, walaupun menurut saya sih memang mungkin tidak kurang signifikan sih, tapi kalau misalkan memang mau berhemat, nah itu dijual beli mobilnya mungkin harganya bisa disepakati berapa yang dicantumkan. Kalau khusus bagi saya dulu, oke ini jual mobilnya tanpa RWC segini, kemudian ada beberapa perbaikan, saya bilang boleh nggak saya cantumkan yang harga awalnya, yang sebelum perbaikan segala macam. Jadi ya saya masukkan harga yang awalnya. Jadi ya itu bisa bisa sedikit mengurangi ketika nanti kita harus bayar. Ya, yang kedua ini tanda tangan dan yang ketiga baru datang ke Vicro atau ke Samsat. Nah, ini secara aturan ini maksimal 14 hari dari tanggal transaksi. Nah, tetapi teman-teman, nah ini yang tadi yang saya perlu tekankan juga, syarat untuk transfer itu diantaranya ada RWC. Dan pengurusan RWC itu ternyata tidak segampang yang dibayangkan. Ya kalau mobilnya tidak ada masalah, datang ke bengkel beberapa hari, 1-2 hari, itu bisa selesai. Tapi ketika ada perbaikan dan partnya ternyata memang tidak gampang dimudahkan, tidak gampang, tidak mudah diperoleh, itu bisa jadi lama. Jadi itu juga menjadi harus perhatian. Oke, kemudian nah dokumen yang harus dibawa ketika teman-teman mau transfer. Nah ini sebenarnya dokumennya agak banyak teman-teman. Nanti bisa lihat di situsnya, Vicron-nya. Jelas yang pertama ada identitas diri, ada paspor, kemudian bukti tinggal di Australia, bisa berupa bank statement, insurance, student ID, dan lain sebagainya. Itu banyak pilihannya. Kemudian yang berikutnya ada form transfer kendaraan yang sudah ditandatangani yang tadi, dan berikutnya yang ini yang RWC. Dan yang ketiga ini memang yang tadi saya bilang sangat tricky sekali. Nah, ada juga sebenarnya sih kalau misalkan ternyata ketika saya sudah ambil mobil tanpa RWC, ternyata ketika dibawa ke bengkel ini memakan waktu lebih dari 14 hari misalkan. Itu gimana? Nah, ini sebenarnya memang ya bukan deal-dealan mungkin ya. Ya tinggal minta izin saja kepada penjualnya karena mobilnya masih dalam perbaikan untuk mengeluarkan RWC, boleh nggak tanggal jual belinya itu dimundurkan? Itu silakan saja sebenarnya diskusi dengan penjual. Itu terkait dengan mobil teman-teman. Gitu. Kemudian kalau kemarin itu sama panitia diminta, oh iya terkait dengan ini. Tadi teksnya ada yang 3 bulan, 6 bulan, ada yang 12 bulan. Terkait dengan rentang harga bisa dilihat di marketplace atau di Gumtree. Rentang harganya overall lebih murah daripada yang di Indonesia. Dan tentang isi bensin katanya teman-teman. Nah ini isi bensin di sini tidak bisa disamakan dengan di Indo yang kita datang, walaupun ada beberapa yang saya tahu di Indo juga sudah ada self-service, tapi kebanyakan di Indonesia itu kan kita memang dilayani. Nah, tapi kalau di sini betul-betul beberapa stasiun pengisian yang jaganya hanya 1 orang, itu pun yang jaganya di dalam. Gitu. Jadi kita datang, kemudian isi bensin, dan jangan salah isi bensinnya. Sama seperti kita, mereka soalnya, kemudian ada juga bensin, oktannya beda-beda, nah itu silakan Anda pilih. Misalkan teman-teman mau pilihnya, mobilnya sama mobil diesel nih, misalkan ya sudah, jangan sampai salah masukin. Dan harga bensin di sini itu sangat beragam dan sangat fluktuatif gitu. Jadi dalam 1 minggu itu bisa berubahnya bisa lumayan gitu, bisa berubahnya bedanya bisa nyampe $30, bisa $30 tuh bukan per liter ya, apa namanya, per barrel atau per apa saya lupa namanya. Itu terkait dengan jual beli mobil teman-teman. Kalau mau beli mobil tadi sumbernya di mana, apa saja yang harus dicek, amannya apa yang harus dicek, dan seterusnya. Dan yang berikutnya tentang driving license. Nah ini sebenarnya kalau dibilang waduh saya sebenarnya belum sah nih Mas Ihab kalau misalkan saya mau cerita tentang driving license. Karena teman-teman saya baru besok pagi saya driving testnya gitu. Jadi baru besok pagi itu tes yang terakhir untuk mendapatkan full license. Nah, tapi saya cerita dari apa yang saya alami saja. Gitu. Nanti teman-teman yang sudah mendapatkan license mungkin bisa menambahkan. Oke, nah jelas untuk yang mendapat untuk apply license di sini, teman-teman harus punya akun. Tadi juga sama teman-teman, mohon maaf
kelewat yang tadi, ketika teman-teman mau transfer kendaraan, sama teman-teman juga harus membuat akun dulu di Vicroad. Nah, akunnya biasa email, kemudian nama, dan seterusnya, nanti baru akan dapat akun. Oh, satu lagi yang kelewat tadi, syarat untuk jual beli mobilnya. Ada teman yang tanya, apakah kita harus sudah punya license Australia? Ya, jawabannya tidak. Saya juga sudah punya mobil, tapi belum dapat license Australia-nya. Nah, tapi bisa menggunakan, di situ ada yang namanya customer ID. Jadi ketika kita bikin akun di Vicroad, di situ nanti kita dapat customer ID, dan itu yang kita gunakan untuk jual beli mobil. Nah, balik lagi ke license. Nah, ketika license yang di sini, saya masih ingat dulu ketika sebelum berangkat ke sini tahun 2018, senior saya juga dari Monash, beliau mengatakan dulu itu kita bisa menggunakan SIM Indo di sini. Nah, tetapi seingat saya dari tahun 2019 atau tahun 2020-an, teman-teman nanti mungkin bisa confirm, ternyata sudah tidak bisa. Gitu. Jadi teman-teman tidak bisa lagi menggunakan SIM Indo di sini. Nah, teman-teman yang baru datang itu diperbolehkan mengendarai kendaraan selama 6 bulan pertama dari kedatangan menggunakan SIM Indo. Tapi ketika lewat dari 6 bulan dan ketangkap di jalan, ya itu sudah pasti ditilang. Nah, tapi sebelum 6 bulan itu aman. Oke, nah ini dapatkah saya menggunakan SIM saya? Ya, jawabannya bisa, tapi 6 bulan dari kedatangan pertama. Nah, saya tanda kutip 6 bulan pertamanya gitu. Kenapa? Karena uh, ada cerita lucu juga. Mungkin ini sudah jadi cerita rahasia umum gitu. Ada cerita teman yang sudah lama di sini belum dapat SIM, kemudian diberhentikan sama polisi, dicek, ternyata SIM-nya masih SIM Indo, kemudian ya ternyata sudah berapa lama di sini, ya jawabannya sekian bulan. Walaupun sebenarnya sudah lama. Nah, tapi itu mah jangan contoh lah gitu teman-teman. Ya, maksudnya ya kalau punya kesempatan untuk bikin SIM, dan ya bikin aja biar lebih tenang. Kemudian yang kedua, dapatkah saya mengconvert SIM Indonesia saya ke dalam SIM-nya Australia? Ternyata tidak. Sebenarnya beberapa negara masih bisa, tapi untuk Indonesia sayangnya sudah tidak bisa, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya ketika mau 6 bulan pertama nih saya mau menggunakan mobil. Tapi kan SIM saya SIM yang biasa nih, apakah saya harus buat SIM internasional yang di Jakarta atau kalau tidak salah? Nah, jawabannya tidak harus, teman-teman. Saya juga selama ini menggunakan SIM yang biasa, tidak menggunakan yang international license. Nah, itu aman-aman saja, tapi ketika teman-teman mau mengajukan SIM, nah SIM yang biasa, yang nggak tahu kalau yang sekarang ya, tapi kalau yang SIM yang saya punya itu tidak ada bahasa Inggrisnya. Nah, itu kita harus menyertakan SIM kita yang dalam versi bahasa Inggrisnya, dan translasinya itu memang harus yang ofisial. Saya kira teman-teman bisa lihat di di websitenya Kedutaan Besar Australia yang ada di Indonesia. Mereka kalau tidak salah menulis beberapa lembaga yang officially mereka akui. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana cara mengajukan SIM? Nah, di sini teman-teman ada 3 tes. Nah, ini yang tadi saya bilang. Besok pagi itu saya baru akan driving test. Gitu. Jadi ada 3 tes. Pertama learner permit test, yang kedua hazard perception test, dan yang ketiganya adalah driving test. Nah, yang kedua, yang 2 pertama saya sudah lewat, dan yang terakhir baru besok. Nah, untuk yang pertama learner permit test itu seperti apa? Nah, kurang lebih teman-teman ini, tapi enaknya di sini 2 tes yang tadi awal yang learning permit dan hazard itu bisa kita lakukan dimanapun. Kenapa? Karena bisa dilakukan secara online gitu. Nah, karena secara online, jadi teman-teman bisa melakukannya dengan waktu dan ya terserah. Karena ini dikasih waktunya 1 tahun. Jadi kalau misalkan teman-teman, saya apply, kemudian saya ambil tes yang pertama, learner permit test, itu ketika pertama kali sign in, itu ada durasi waktu 1 tahun untuk menyelesaikan tes ini.
Sebelum tesnya ada tiga modul kalau bahasa kita, ada 3 modul yang harus diikuti. Di sini ada your driving attitude, kemudian sign and rules, dan seterusnya, dan sharing the rules. Nah, di sini ada modulnya yang harus teman-teman ikuti, dan di dalam modulnya juga ada kuis-kuisnya. Nah, ini silakan. Kemudian setelah ini beres, baru ada tesnya. Tesnya pilihan ganda, tapi seingat saya 30 soal, hanya boleh salah itu tiga kalau tidak salah, 3 atau 4 saya lupa. Tapi yang jelas 26, 27 dan 30 soal. Teman-teman harus menjawab dengan benar. Bagaimana kalau gagal? Kalau gagal, nggak jadi masalah. Silakan lagi ambil tesnya lagi. Tidak usah mengikuti yang ketiga ini, tapi langsung ambil tesnya lagi. Tetapi dalam rentang waktu minimal 6 jam dari tes yang pertama. Kalau tes pertama gagal. Gitu. Kemudian isinya apa? Isinya ini sebenarnya semuanya berisi teori. Gitu. Teori dalam artian, kalau misalkan ada sign ini artinya apa? Kemudian kalau misalkan ada pertigaan, kemudian kita mau belok kanan, siapa yang didahulukan? Kemudian kalau misalkan di jalan, kita lihat marka jalan yang putus-putus, ada kemudian yang garis jalannya yang tidak putus-putus, ada 2 garis yang tidak, itu apa yang harus dilakukan. Dan kurang lebih seperti itu terkait dengan teorinya. Kemudian yang kedua, nah ini Hajar Perception Test. Nah ini yang menurut saya unik. Kenapa unik? Karena saya kira di Indo mungkin belum ada. Ya belum ada sih memang. Saya baru menemukannya ketika di sini. Nah tesnya itu seperti main games gitu. Jadi Hajar Perception Test itu sebenarnya mau melihat kira-kira menurut ketika kita berkendara, kemudian ada perintah misalkan disuruh belok, waktu yang tepat untuk belok itu kapan? Contoh, ketika di pertigaan kita mau belok kanan, kemudian sudah hijau. Nah, tapi di sini tuh ada beberapa rambu yang walaupun hijau, mobil yang di arah yang berlawanan dia masih bisa maju terus. Nah, kapan waktu yang kosong, yang space-nya masih cukup untuk kita belok? Nah, ini Hajar Perception Test itu seperti itu. Kapan timingnya harus pas, apakah memungkinkan untuk belok atau tidak. Atau misalkan di depan ada mobil, tiba-tiba mobilnya di situ berhenti. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, jelas harus ngerem. Tapi ngeremnya itu kapan? Itu juga menjadi perhatian. Dan ini tesnya tuh jawabannya tuh hanya klik yang bagian ini, bagiannya atas. Ini di sini ada tulisan slow down. Kadang-kadang ya tulisannya slow down, kemudian kadang-kadang accelerate, kadang-kadang belok dan seterusnya. Tapi jawabannya, cara menjawabnya hanya klik yang di bagian ini atau tidak diklik sama sekali. Karena ada juga kasus yang apa yang harus Anda lakukan? Ternyata tidak ada apapun gitu. Ya sudah, tidak usah mengklik yang bagian, tidak usah diklik yang di sininya. Dan jawabannya benar. Gitu. Dan yang ketiga ini baru driving test-nya. Nah, driving test di sini sebenarnya sih ini sebelum saya ngambil apply tim, saya pede. Oh, udahlah, saya nggak bakal pakai kursus mobil gitu. Ternyata walaupun saya sudah mengemudi dari tahun 2008 2009, berarti sudah 10 tahun, sangat pede. Nah, tapi ternyata ketika di sini sangat berbeda, dan kemudian bagi saya, menurut saya sih sangat berbeda, sehingga pada akhirnya saya putuskan seminggu yang lalu saya putuskan untuk ngambil driving lessons, dan ternyata betul-betul baru dari situ sama instrukturnya dijelasin bahwa oke, kamu harus gini, kamu harus gitu. Walaupun kita sudah baca di teorinya, tapi dalam praktek kita ada hal-hal yang memang kita baru bisa tahu ketika kita mengikuti driving lesson-nya. Dan mungkin itu kalau dari saya, Mas Ihab.